Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Puji Hamu, Shalom Amang Inang, Abang Kakak Naposo yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dengan Renungan HKBP Bandung Reformanda, Sabtu 28 Februari 2026. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena Tuhan telah memberikan hari baru kepada kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini renungan kita memiliki topik berjudul Pemimpin yang berintegritas. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Titus 1 ayat 7. Saya akan membacakannya dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Titus sada ayat 7. Ai anggo sintua sandok naso jadi hasurahan naing masongon juara bagas ni debata. Unang si ula roha-roha, unang parpiri-piri, unang si sobur tuak, unang parbada, unang parmangomo siana soture. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Amang Inang, Abang Kakak Naposo yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Titus adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada Titus. Titus adalah seorang petobat yang bukan Yahudi, yang setia mendampingi Paulus dalam pelayanan rasuli. Dalam waktu yang tidak begitu lama, Paulus dan Titus telah bekerja bersama-sama melayani penyebaran pelayanan firman di daerah yang bernama Kreta, yang terletak di sebelah barat daya Asia Kecil di Laut Tengah. Mereka bekerja melayani dalam rentang waktu antara pemenjaraan Paulus yang pertama dan dengan yang kedua. Setelah beberapa waktu berlalu, Paulus berpisah dengan Titus. Lalu Paulus meminta Titus untuk melanjutkan pelayanannya di antara orang Kreta. Sedangkan Paulus sendiri melanjutkan perjalanan ke Makedonia. Tidak lama sesudah peristiwa perpisahan itu, Paulus menulis surat ini kepada Titus dengan beberapa tujuan, dan salah satunya adalah tentang penetapan para penilik jemaat atau penatua di dalam jemaat yang didirikan. Penilik jemaat atau penatua kita bisa katakan sama ini dengan seorang pemimpin yang akan memberikan teladan dan arahan yang akan diikuti oleh jemaat. Di sini Paulus menginginkan Titus memilih para penilik jemaat atau penatua, atau kita sebut para pemimpin jemaat, dan yang berintegritas. Oleh karena itu Paulus menuliskan beberapa syarat yang dituntut
untuk dipenuhi, di mana syarat-syarat tersebut begitu banyak dan tidak mudah. Marilah kita membaca kembali syarat-syarat menjadi seorang penilik jemaat yang ditulis dalam Titus 1 ayat 7, dan kita teruskan ke ayat 8 dan 9. Demikian bunyinya. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kita sudah selesai membacakan kriteria atau syarat-syarat tadi. Ketika semua syarat di atas dilakukan, maka integritas itu telah melekat dalam kepemimpinan yang diambil. Kepemimpinan yang berintegritas ini sangat penting ketika melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memelihara, menggembalakan, dan membimbing jemaat, sehingga kehidupan berjemaat menjadi teratur. Dua hal penting yang harus dipahami oleh para penilik jemaat atau penatua di dalam menjalankan tugasnya, yaitu mampu membimbing jemaat agar memahami ajaran yang benar dan mau melakukannya, dan juga harus memiliki keberanian untuk menegur dan menyatakan kesalahan orang-orang yang melawan kebenaran dan mengajarkan ketidakbenaran. Setelah kita membahas syarat-syarat yang dikemukakan oleh Paulus untuk memilih penatua, bagaimana kita sebagai umat Kristen secara umum? Apakah kita terbebas dan terlepas dari syarat-syarat menjadi seorang pemimpin yang berintegritas? Baik itu nanti kita di lingkungan keluarga, pekerjaan kita, bisnis kita, atau pergaulan sosial kita. Bila kita lihat, syarat-syarat tersebut sebenarnya merupakan prinsip-prinsip hidup Kristiani, dan kita semua sebagai pengikut Kristus sudah seharusnya memenuhi persyaratan tersebut. Artinya, walaupun kita tidak menduduki suatu jabatan penatua atau majelis jemaat, bukan berarti kita dibebaskan dari persyaratan-persyaratan tersebut yang disebutkan oleh Paulus. Itu sebabnya persyaratan ini lebih tepat berlaku sebagai gaya hidup seluruh umat Kristen yang menjadi pengikut Kristus. Seperti telah disebutkan, semua persyaratan yang diminta Paulus sangat banyak dan tidak mudah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi pemimpin atau umat Kristen yang bisa berintegritas. Oleh karena beratnya tugas itu, kita membutuhkan pertolongan dan anugerah Tuhan untuk bisa melakukannya. Baiklah kita selalu bertekun dalam doa dan usaha yang terbaik dari kita. Mungkin apa yang kita lakukan tidak akan mungkin sempurna atau jauh dari sempurna. Tetapi percayalah, Tuhan akan selalu menolong kita. Sehingga dalam melakukan segala persyaratan-persyaratan tadi, kita melakukan semuanya ini dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan bukan untuk manusia. Dan kita pun akan terhindar dari kepemimpinan atau karakter yang munafik, melainkan kita menjadi pemimpin-pemimpin atau pribadi-pribadi yang berintegritas untuk membangun kehidupan berjemaat yang baik dan juga berdampak bagi kehidupan di tengah-tengah sesama kita lebih luas lagi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, terima kasih karena hari ini Tuhan mengingatkan kami agar kami bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Baik kami sebagai jemaat
pekerja di dalam gerejamu, pemimpin jemaat, dan juga sebagai anggota masyarakat dimanapun kami berada. Tolonglah kami yang lemah ini, agar dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri renungan kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.